Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Ini pembahasan terakhir dari Classroom of the Elite Second Year volume ketujuhnya ya. Hari di mana festival budaya diadakan akhirnya tiba. Ayano Koji dan Horikita pergi ke sekolah pagi-pagi sekali untuk mengecek persiapan akhir. Ayano Koji dan Horikita menerima laporan kalau Matsushita harus absen karena sakit. Dan mereka menerima laporan dari Kei bahwa ada kemungkinan jika Haruka dan Akito lah yang menyebarkan informasi mengenai Maid Cafe. Festival sebentar lagi akan dimulai. Kelas Horikita menyadari jika mereka kekurangan dua siswa yang tak lain adalah Haruka dan Akito. Horikita lantas menyerahkan masalah keduanya pada Ayano Koji untuk ditangani. Kios milik kelas Horikita mulai dibanjiri para tamu yang kebanyakan adalah laki-laki berusia kisaran 40-an. Ayano Koji menerima banyak laporan dari teman sekelasnya yang tersebar di sekitar sekolah untuk melihat perkembangan pameran dari kelas yang lain, karena penjualan setiap kelas tidak diketahui sampai akhir festival. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan informasi secara pribadi. Bahkan Yoshida dari kelas Sakayanagi dikirim untuk memata-matai kelas mereka. Sejauh ini belum ada tanda-tanda siswa dari kelas Ruen. Kanizaki mengunjungi kios mereka dan menyapa Ayano Koji. Kanizaki tidak yakin kelas mereka dapat membidik posisi teratas. Kelas Ichinose sendiri membuka stand makanan manis seperti krep dan pisang coklat. Sayangnya hanya anak-anak yang menyukainya, tidak dengan orang dewasa. Tapi Kanizaki tidak terlalu peduli akan hal itu karena prioritasnya telah berubah. Selepas kepergian Kanizaki, Ayano Koji memulai kembali pekerjaannya. Ayano Koji bertugas untuk menangani masalah apapun yang mungkin muncul sekaligus bertugas memotret tamu yang ingin berfoto. Kurang dari 2 jam sejak pembukaan festival, kelas Horikita berhasil mempertahankan penjualan mereka seperti yang direncanakan. Ayano Koji bisa dikatakan memiliki jam terbang yang tinggi. Banyak sekali tamu yang ingin berfoto untuk dijadikan souvenir. Michan bergegas menghampiri Ayano Koji dan memberitahunya bahwa beberapa menu mereka laris terjual dan saat ini mereka kehabisan stok. Ayano Koji lantas menyuruh Michan untuk menempelkan stiker yang terjual habis ke semua papan. Sementara Ayano Koji mengoreksi papan menu yang berada di pintu masuk. Di saat Ayano Koji melakukan pekerjaannya, sebuah tangan terlurus dari sisi kiri di belakangnya. Orang itu menyuruh Ayano Koji untuk tidak berbalik dan mengambil sepucuk kertas di tangannya. Ayano Koji hanya menurutinya dan tetap tidak berkeming hingga Hirata muncul karena khawatir Ayano Koji tidak segera kembali. Setelah memastikan Hirata telah pergi, Ayano Koji membaca surat itu yang isinya mengatakan bahwa ia akan menjemput Ayano Koji dan memintanya untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan. Orang itu juga meminta Ayano Koji menemuinya di gerbang depan, bahkan di dalam surat itu juga dicantumkan nomor teleponnya. Untuk menghilangkan jejak, Ayano Koji menelan kertas itu. Ayano Koji menerima laporan dari Ike yang tengah mengintai pergerakan kelas Ruen. Ike mengatakan bahwa para gadis dari kelas Ruen sedang membagikan brosur sambil memberitahu orang-orang jika mereka sedang bersaing dengan kelas Horikita. Dan jika mereka kalah, mungkin salah satu dari mereka akan dikeluarkan. Ike dan teman-temannya tidak percaya kalau Ruen akan mengancam teman sekelasnya dengan pengusiran dan meminta Ayano Koji untuk menghentikan mereka. Ayano Koji mengatakan bahwa mereka akan melawan kelas Ruen dengan cara yang sama. Rupanya Ayano Koji telah menyiapkan satu dus yang berisikan brosur yang tampak seperti merek keras Ruen. Ayano Koji kemudian meminta Ike untuk memberitahu para gadis di kelas mereka untuk membagikan brosur-brosur itu kepada para tamu. Alhasil rumor mulai menyebar di kalangan siswa bahwa kelas Horikita dan Ruen saling bersaing dengan pemimpin kelas yang kalah yang akan dikeluarkan. Ketika akan kembali, Ayano Koji tanpa sengaja bertemu Ibuki yang tengah membagikan brosur di tempat yang sepi dan menyarankan untuk mencari tempat yang populer. Namun Ibuki langsung menolaknya dan mengatakan bahwa ia mau melakukan itu hanya untuk menghindari hukuman. Akibat rumor mengenai persaingan kelas mereka dengan kelas Ruen secara efektif menarik banyak pelanggan. Saking banyaknya pelanggan, tidak ada tempat duduk yang tersedia. Mau tak mau, mereka hanya bisa membiarkan para pengunjung untuk mengantri. Di sini, Kushida mengambil peran penting dalam Maid Cafe. Dengan kemampuan bersosialisasinya, Kushida dapat dengan mudah menarik sebagian pelanggan yang mulai meninggalkan antrian karena bosan menunggu, dan memberikan mereka beberapa cookies. Beberapa saat kemudian, Ayano Koji dan Hirata menyadari bahwa Kushida telah menghilang. Menurut para tamu yang mengantri, Kushida didekati seorang gadis berkucir dua dan kemudian pergi. Menyadari ada yang tidak beres, Ayano Koji langsung bergegas mencari Kushida. Tidak mudah bagi Ayano Koji untuk mencari tahu keberadaan Kushida di antara banyaknya orang. Tapi Ayano Koji berhasil menemukan lokasi Kushida berkat bantuan seseorang.
Di belakang bangunan renang, Ayano Koji menemukan Kushida dan Amasawa. Amasawa tidak menyangka jika Ayano Koji dapat dengan cepat menemukan mereka. Ayano Koji mengatakan bahwa ia telah bekerja sama dengan seseorang yang bisa diandalkan. Amasawa lantas menyuruh Ayano Koji pergi meninggalkan mereka berdua karena ada beberapa hal yang ingin ia bicarakan dengan Kushida. Namun Ayano Koji langsung menolaknya. Amasawa kemudian menyandera Kushida dan mengatakan bahwa ia akan mematahkan lengan Kushida. Tapi Ayano Koji dengan mudah mengalahkan Amasawa dan membantingnya ke tanah, padahal jarak keduanya cukup jauh, yaitu 5 meter. Ayano Koji bertanya pada Amasawa apakah sekarang ia menyadari perbedaan kekuatan di antara keduanya. Ayano Koji juga memberitahu Amasawa alasan mengapa ia tidak mencari siswa Wetrum lainnya adalah karena mereka tidak cocok untuknya sejak awal. Ayano Koji mengatakan bahwa hal yang tak terduga akan terjadi dan menyuruh Amasawa untuk datang ke ruang OSIS. Tapi ia tidak boleh terlihat oleh siapapun. Ayano Koji dan Kushida kembali ke Maid Cafe. Di sini Kushida mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari Amasawa. Situasi semakin tidak terkendalikan di kafe. Saat ini mereka kekurangan staf, bahkan para maid yang telah beristirahat 1 jam mulai kelelahan. Kushida menyatakan kesulitannya dalam mengatasi kebosanan para tamu yang mengantri. Kushida bertanya apakah Haruka belum juga kembali. Baik Haruka maupun Akito tidak menunjukkan batang hidup mereka sejak pagi. Ayano Koji tentu saja tidak bisa membiarkan mereka melakukan sesuatu yang dapat merugikan kelas. Jadi Ayano Koji telah memerintah orang yang sama untuk mengawasi Haruka. Ayano Koji mampir ke kelas untuk mengambil kardus yang ia bawa di pagi hari dan menuju ke Yaki Mall, tempat di mana Haruka dan Akito berada. Haruka yang melihat Ayano Koji langsung meluapkan kemarahannya atas pengusiran Airi. Tapi Ayano Koji malah membalas Haruka dengan sarkasme bahwa Kushida lebih berguna dibandingkan Airi. Haruka tak terima dengan perkataan Ayano Koji, bahkan Akito turut membela Haruka. Haruka merasa bahwa Ayano Koji tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu mengenai Airi. Haruka dan Akito mengungkapkan niat mereka untuk mengundurkan diri dari sekolah secara sukarela yang akan menyebabkan kelas kehilangan 600 poin. Ayano Koji kemudian meminta Haruka untuk membuka kardus yang ada di hadapannya. Di dalamnya terdapat sebuah seragam maid hadiah dari Airi untuknya. Tapi Haruka mengira bahwa semua itu telah dipersiapkan oleh Ayano Koji. Jika benar ini dari Airi, seharusnya paket itu ditujukan padanya bukan ke Ayano Koji. Akito mulai menyadari maksud dari tindakan Airi yang mengirim hadiah terakhirnya ke Ayano Koji. Karena Airi tahu kalau Haruka akan membenci Ayano Koji dan jika ia mengirimnya langsung ke Haruka, maka Ayano Koji tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Haruka. Haruka tetap pada pendiriannya untuk membalaskan dendamnya kepada kelas. Kushida tiba-tiba muncul dan menunjukkan pada Haruka jejaring sosial Airi, Shizuku. Airi dikabarkan akan mengikuti audisi idol demi meraih impiannya. Ayano Koji mengatakan bahwa Airi tidak memiliki waktu yang buruk dan terus melanjutkan hidupnya. Jadi, Haruka harus melanjutkan kehidupan sekolahnya. Mendengar hal itu, Haruka bangkit dari niat balas dendamnya dan akan mengejar kelas A. Setelah itu, mereka saling meminta maaf dan Haruka bersedia untuk menjadi maid. Para siswa laki-laki menyambut kehadiran Akito tanpa ragu dan bahkan menggodanya. Haruka muncul dengan kostum maidnya. Perhatian para siswa sejenak teralihkan oleh kehadiran Haruka dan kembali fokus ke pekerjaan masing-masing. Horikita memanggil Haruka. Keduanya saling meminta maaf dengan Horikita yang berjanji akan membuat Haruka melupakan dendamnya padanya. Waktu menunjukkan hampir jam 3 sore. Ayano Koji meninggalkan Maid Cafe untuk mempersiapkan langkah terakhirnya melawan kelas Ruin. Ayano Koji pergi menemui Capeshira Sensei. Ayano Koji mengungkapkan niatnya untuk mempekerjakan Capeshira Sensei dengan biaya sewa 100.000 poin per jam. Awalnya Capeshira Sensei menolak dengan tegas ide dari Ayano Koji. Tapi Ayano Koji berhasil menemukan celah dalam aturan dan yakin kalau kelas akan mendapat banyak poin dengan ini. Ayano Koji mengirim pesan massa ke semua teman sekelasnya bahwa Capeshira Sensei akan menjadi maid selama 1 jam terakhir dan meminta mereka untuk menyebarkan informasi itu kepada semua orang. Ayano Koji memberitahu Capeshira Sensei bahwa ia hanya perlu mengenakan kosmet dan diam di dalam ruangan seperti maneki. Ayano Koji memiliki ide menciptakan standing room only untuk mengatasi pelanggan yang kelebihan kapasitas.
Jadi para tamu dapat segera masuk ke dalam ruangan setelah melakukan pembayaran 1000 poin dan 2000 poin untuk berfoto dengan Capai Shirai Sensei. Seketika itu para tamu mulai bergolong-bolong membayar tagihan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah staf guru dan orang yang bekerja di Kekiaki Mall. Mereka tertarik untuk melihat pemandangan yang kemungkinan tidak akan pernah mereka lihat lagi. Terlebih lagi, Capai Shirai Sensei memiliki citra kuat sebagai guru yang kelas kepala. Kushida tercengang melihat betapa banyak orang yang berdatangan dan bertanya pada Ayano Koji sudah berapa lama ia merencanakan hal gila ini. Ayano Koji menjawab 2 minggu dan ia sengaja menggunakan Capai Shirai Sensei di detik-detik terakhir sebagai permata tersembunyi mereka, agar kelas lain tidak dapat melakukan peniruan yang serupa. Sekali lagi Kushida menyadari betapa hebatnya Ayano Koji dan betapa menyebalkannya Ayano Koji sebagai musuh. Pada akhirnya, Capai Shirai Sensei berhasil mengambil tempat pertama melampaui Kushida sebagai mat yang paling banyak diambil fotonya. Pukul 3 sore, pekerjaan Horikita telah berakhir dan kini waktunya ia beristirahat, karena masing-masing siswa diwajibkan untuk beristirahat selama 1 jam. Horikita berencana memeriksa kembali catatan Yagami yang ada di ruang OSIS. Sebelumnya, Horikita telah meminta izin kepada Capai Shirai Sensei dengan alasan ia meninggalkan buku catatannya. Horikita berpikir bahwa semua yang terjadi dengan Yagami mungkin ada hubungannya dengan Ayano Koji, dan tampaknya Yagami sangat berbahaya secara fisik. Sesampainya di ruang OSIS yang kosong, Horikita tiba-tiba menerima telepon dari Yagami dan setelahnya menyadari bahwa Yagami berdiri di dekatnya. Yagami bertanya apa yang ia lakukan, dan Horikita mengatakan bahwa ia sedang beristirahat dan hanya ingin sendiri. Namun menurut Yagami, pemilihan waktu istirahat Horikita adalah hal yang tidak biasa. Yagami kembali bertanya apa yang ia lakukan di ruang OSIS. Horikita beralasan bahwa ia sedang mencari buku catatannya. Horikita kemudian mengajukan pertanyaan yang sama pada Yagami. Yagami mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan tugas dan memiliki waktu untuk beristirahat. Awalnya Yagami melihat Horikita yang berekspresi muram, jadi ia penasaran dan memutuskan untuk mengikutinya. Yagami lantas menawarkan untuk membantu Horikita menemukan catatannya. Tapi Horikita menghentikan Yagami sebelum ia bisa masuk. Horikita mengatakan bahwa Yagami telah menguntitnya sehingga ia menolak bantuannya. Yagami meminta maaf tapi ia mengetahui tujuan sebenarnya Horikita. Sebelum Yagami bisa menyelesaikan perkataannya, Ibuki mencela mereka dengan bagian atas tubuh Yagami yang ditekuk oleh Ibuki, membuat Horikita terkejut. Ibuki memberitahu Horikita bahwa ia sekarang telah menyelamatkannya sekali lagi. Sebelumnya Horikita pernah memperingati Ibuki untuk waspada di sekitar Yagami. Ibuki yang melihat Horikita sedang ditekan oleh Yagami berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi. Horikita lalu memberitahu Yagami tujuan sebenarnya ia datang ke ruang OSIS, bahwa ia mencoba untuk memeriksa kembali tulisan Yagami saat ia menunjukkan laporan rapat. Horikita curiga bahwa Yagami lah yang menulis pesan di ujian pulau. Namun Yagami menyangkalnya dan meminta Horikita untuk menunjukkan kertas itu agar mereka bisa membandingkannya. Sayangnya kertas itu sudah dirobek oleh Amasawa. Horikita lalu menginstruksi Ibuki untuk melepas Yagami karena situasi saat ini tidak menguntungkan bagi mereka, yang dimana 2 senior menahan junior mereka tanpa alasan yang jelas. Tapi Ibuki tidak menuruti perkataan Horikita. Ibuki merasa Yagami adalah orang yang berbahaya sama halnya dengan Ayano Koji. Tiba-tiba saja pintu ruang OSIS terbuka dan sosok Nagumo pun muncul. Baik Horikita atau Ibuki sangat terkejut dengan kehadiran Nagumo. Sementara Yagami biasa-biasa aja seolah-olah ia sudah menduga Nagumo akan datang. Ibuki secara refleks langsung melepas Yagami. Nagumo lantas meminta penjelasan mereka atas apa yang sedang terjadi. Yagami menjelaskan bahwa Horikita meninggalkan buku catatan di ruang OSIS dan Yagami berniat untuk membantunya. Tapi Ibuki salah paham dan mengira jika ia menyerang Horikita. Yagami bertanya pada Nagumo apa yang ia lakukan di sini. Ruang OSIS seharusnya terkunci, tapi Nagumo tidak ragu-ragu untuk masuk. Bahkan jika Nagumo memiliki kunci cadangan, seharusnya mereka bertiga mendengar suara kunci yang diputar. Ini menandakan bahwa Nagumo sudah tahu mereka ada di sini. Nagumo mengatakan bahwa ia tahu kalau Yagami adalah orang yang menyebarkan rumor tentangnya. Karena Yagami ada di sana saat ia dan Tsukishiro memberikan penjelasan ujian khusus untuk mengeluarkan Ayano Koji. Yagami menyangkal bahwa itu bukan dirinya. Selain itu, ada beberapa siswa tahun pertama yang juga menerima penjelasan yang sama. Namun, kemunculan Yagami di sini memperkuat dugaannya. Nagumo kemudian menyuruh Ibuki dan Horikita untuk pergi karena ia memiliki urusan dengan Yagami. Horikita memberitahu Nagumo bahwa ia merasa Yagami telah mengawasi di sekitar ruang OSIS sejak awal.
Yagami mulai mengerti jika Horikita dan Nenggumo telah bekerja sama sejak awal untuk memojoknya dengan memberinya anagram yang disamarkan sebagai surat cinta. Bagi orang biasa mungkin akan menganggap itu sebagai surat cinta biasa. Tapi berbeda bagi Yagami yang memahami anagram itu sebagai sebuah tantangan yang bertuliskan festival budaya, jam 3, ruang OSIS, penting, pengusiran, dan rahasia. Yagami terungkap telah membuka surat itu tanpa izin. Yagami tahu jika Horikita dan Nenggumo bertindak di bawah arahan Ayano Koji dan menebak bahwa sebentar lagi Ayano Koji akan muncul. Nenggumo lalu memberitahu Yagami alasan sebenarnya ia datang ke ruang OSIS adalah untuk berdiskusi dengan seseorang. Yagami mengira itu Ayano Koji dan mulai merentangkan tangannya di depan pintu. Sayangnya itu bukan Ayano Koji, melainkan Ruen yang masuk sebagai gantinya. Ternyata ini semua adalah bagian dari skema Ayano Koji. Ayano Koji memancing Yagami untuk berpikir bahwa ini akan menjadi pertarungan besar di antara mereka berdua. Tapi sebaliknya hanya Ruen, Komiya, Kinoshita, Sakami Sensei, dan Mashima Sensei yang muncul. Di sini Ruen menggertak Yagami bahwa mereka sudah tahu ia adalah pelaku di balik penyerangan Komiya dan yang lainnya. Mashima Sensei menjelaskan pada saat kejadian hanya 2 orang termasuk Yagami menjadi orang terdekat dari tempat Kinoshita dan Komiya dengan jam tangan rusak di pulau itu. Yagami menyangkalnya dan mengatakan bahwa bisa saja keduanya dengan sengaja memilih namanya sebagai tersangka. Namun fakta bahwa jam tangan Yagami rusak adalah fakta yang tidak diketahui banyak orang. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk menyebut itu sebagai sebuah kebetulan. Ruen berniat memberikan luka yang besar pada Yagami, tapi karena mereka berada di depan para guru, Ruen akan melepasnya dengan ringan. Tapi juga memberitahu Yagami bahwa tidak ada yang lain selain pengusiran yang menunggunya setelah ini. Yagami akhirnya sadar kalau ia masuk ke dalam jebakan Ayano Koji. Bahkan ia sebenarnya telah melawan Ayano Koji tanpa Ayano Koji harus berhadapan dengannya secara langsung. Dan tentunya ini membuat mental Yagami rusak. Yagami mulai mengamuk, tak lagi mempedulikan pengusirannya. Yagami berniat membunuh mereka semua. Yagami langsung melayangkan satu pukulan ke perut Ibuki hingga membuatnya tak mampu untuk berdiri dan memberitahu semua orang bahwa mereka bukan tandingannya dan lebih baik menjauh darinya jika mereka tidak ingin berakhir seperti Komiya atau Ibuki. Namun Ruen masih terus memprovokasi Yagami sementara Mashima Sensei mencoba menghentikan perkelahian mereka. Sayangnya Yagami malah menendang dan melempar pukulan ke wajah Mashima Sensei. Melihat itu Sakagami Sensei mengambil langkah mundur dengan ketakutan. Sebelum Yagami berhasil melawan Ruen, Amasawa masuk dan menyuruh Yagami berhenti, mengatakan semuanya sudah berakhir. Yagami masih menyangkal dan mengatakan bahwa ia akan menjadi yang terbaik dan masa lalu Ayano Koji akan terungkap ke semua orang di festival. Amasawa sadar bahwa ia dan Yagami tidak sebanding dengan Ayano Koji. Melihat Yagami bertindak menyedihkan membuat Amasawa sedih. Amasawa mengatakan bahwa ia akan menghentikannya, tapi Yagami membalas jika Amasawa tidak akan pernah menang melawannya. Yagami tahu Amasawa setia pada Ayano Koji, tapi ia tidak menyangka Amasawa menjadi idiot dan mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Amasawa untuk hidup lagi. Ketika Yagami hendak membunuh Amasawa, 5 orang dewasa muncul yang kemungkinan adalah pihak Vectrum. Amukan Yagami berhasil dihentikan dan Yagami tiba-tiba mulai gemetaran seperti anak kecil yang ketahuan melakukan sesuatu yang buruk oleh orang tuanya. 5 orang tersebut kemudian membawa Yagami dengan Amasawa yang ikut bersamanya. Mereka mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas Yagami dan Amasawa dan akan berbicara langsung kepada ketua Sakayanagi. Mashima Sensei dan yang lainnya membiarkan mereka pergi begitu saja. Akhirnya festival budaya pun berakhir. Hasil penjualan bisa dicek melalui ponsel 2 jam kemudian. Capeshira Sensei langsung berlari layaknya kelinci begitu jam sewanya selesai. 30 menit sebelum pengumuman hasil, kelas Horikita berkumpul kecuali Koenji. Haruka membuat pengakuan bahwa ia masih belum bisa memaafkan semua orang terutama dirinya sendiri yang berasumsi bahwa siswa yang meninggalkan sekolah ini tidak akan bahagia. Namun ternyata itu salah. Oleh karena itu, Haruka memohon untuk memberikannya kesempatan untuk tinggal di kelas ini. Semua orang merasa senang. Haruka telah membuat keputusan yang bagus. Hasil festival diumumkan. Peringkat 1-4 ditempati oleh kelas 2B, 2C, 3B, dan 2A yang mendapat tambahan 100 poin kelas. Peringkat 5-8 ditempati oleh kelas 1A, 3C, 2D, dan 1C yang mendapat tambahan 50 poin kelas. Peringkat 9-12 ditempati oleh kelas 3D, 1B, 3A, dan 1D yang tidak menerima poin sama sekali. Horikita kemudian memanggil Sato, Michan, dan Meizono.
Horikita mengungkapkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh kelas Ruen adalah sebuah kebohongan. Keduanya sengaja menciptakan situasi di mana kedua kelas saling bersaing dan membuat konsep Maid Cafe diketahui. Tentunya tidak ada poin yang dipertaruhkan seperti yang Ruen katakan sebelumnya. Kerjasama ini hanya diketahui oleh Horikita, Ayano Koji, Ruen, dan Katsuragi saja. Mereka memuji rencana Horikita yang sukses membawa kelas mereka menjadi yang pertama. Bahkan mereka ragu apakah mereka bisa berakting sebagus mungkin jika diberitahu mengenai rencana tersebut. Setelah kepergian ketiganya, kini hanya tersisa Horikita dan Ayano Koji. Horikita ingin bertanya mengenai keterlibatan Ayano Koji dalam insiden Yagami. Sayangnya percakapan terganggu oleh telepon dari Tsubaki yang memintanya untuk bertemu. Ayano Koji menyuruh Horikita untuk menunggunya di kelas sebelum akhirnya pergi menemui Tsubaki. Dalam perjalanan menuju gerbang, Ayano Koji menghubungi seseorang yang paling banyak membantunya hari ini. Orang itu adalah Nagumo. Ayano Koji berterima kasih pada Nagumo, berkatnya Ayano Koji dapat dengan mudah menemukan lokasi Kushida dan Haruka melalui mata-mata Nagumo yang tersebar di mana-mana. Bahkan Nagumo juga memberitahu Ayano Koji apa yang terjadi selama di ruang OSIS. Setelah mengakhiri panggilannya dengan Nagumo, Ayano Koji bergegas menuju ke tempat Tsubaki. Ternyata di sana juga ada Utomiya yang sedang menghubungi seseorang. Tsubaki mengatakan bahwa situasi tahun pertama sangat kacau karena adanya pengusiran siswa di festival yang tak terduga. Di sini, Ayano Koji juga menjalin kerjasama dengan Tsubaki untuk menyelesaikan masalah Sato. Jadi, Tsubaki mendekati Sato yang telah dimanipulasi oleh Yagami untuk merusak hubungan Ayano Koji dan Kei. Sato yang terus ditekan oleh Tsubaki akhirnya berbicara dengan Ayano Koji. Ayano Koji kemudian mengundang Kei ke dalam percakapan ia dan Sato. Di sana Kei memberitahu Sato tentang masa lalunya dan mereka kembali berteman. Tsubaki menginstruksi Utomiya untuk mendekat dan menyerahkan ponselnya kepada Ayano Koji yang tersambung pada seseorang yang diduga sebagai siswa Etrum ketiga. Siswa ini adalah penelepon misterius di Second Year Volume 6. Tidak diketahui apakah siswa tahun kedua atau ketiga. Mirip dengan Ayano Koji, ia hanya ingin menikmati hidup dan menurutnya datang ke sekolah ini bersama Ayano Koji adalah pilihan yang tepat. Siswa Wetrum itu menginginkan perdamaian. Ia merasa marah ketika Yagami mulai bertindak di luar batas dan mencoba menggunakan Ayano Koji untuk mengeluarkan Yagami. Ia memberitahu Ayano Koji bahwa keputusannya untuk tidak melakukan apa-apa mengakibatkan siswa tahun pertama teman sekelas Tsubaki dan Utomiya dikeluarkan dari sekolah akibat perbuatan Yagami. Dan panggilan itu langsung diblokir agar mereka tidak bisa melacaknya. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Tsubaki dan Utomiya, Ayano Koji bergegas menuju kelas dan tanpa sengaja bertemu Capeshira Sensei yang marah kepada Ayano Koji karena ia menemukan foto maidnya di seluruh meja rekan kerjanya ketika ia kembali ke ruang staf. Ketika Ayano Koji kembali ke kelas, ia melihat Horikita tertidur di meja, dan Capeshira Sensei menyuruh Ayano Koji kembali ke asramanya, sementara Capeshira Sensei yang akan mengurusinya. Poin kelas November setelah festival budaya. Kelas Sakayanagi 1201 poin. Kelas Horikita 966 poin. Kelas Ruen 740 poin. Dan kelas Ichinose 675 poin. Cerita di volume ini pun selesai. Oh ya, seri Crescent of the Elite Season 2-nya akan memberikan bonus volume novel, yaitu volume 0 yang berfokus pada masa lalu Ayano Koji Kiyotaka. Mungkin dari volume ini kita bisa menebak siapa kira-kira siswa Wetrum yang ketiga. Oke guys, sekian video kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.